Oke. Oke, aku mulai langsung ya. Ish. Bisa auto admit ini. Auto admit. Nggak work. Waduh. Tes coba kalian jawab dong. Halo, kedengaran Masuk, nggak? Mas. Ada, Oke. Mas. Oke, aku langsung mulai. Oke, kita sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua yang udah hadir. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang routing ya. Waduh, bentar aku split page. Nah, jadi di sini kita routing sama templating yang belum aku hidupin. Oke, seperti biasa kita hidupin terus. Ush. Nah, kita masuk ke folder. Nah, jadi ini isinya server. Aku kenalin ke variabel server. Nah, gunanya apa? Ini buat nanti kita routing gitu. Nah, di sini banyak data tuh. Ada HTTP host, HTTP request URI sama request method kayaknya ada deh. Ya, request method get gitu dan lain-lain. Nah, tapi nanti kita pakai yang server request URI. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini di dump jadinya kayak gini. Sorry. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sebelum itu kita tes dulu. Oh, kita lakuin ini HT Access yang di GitHub udah aku ubah sih. Soalnya itu yang sebelumnya itu cuma support di Apache doang. Kalau di CloudFunnel kan itu support sama pakainya itu Nginx ya. Jadi nggak bisa tuh. Kalau misal metodenya itu, metode rewardnya itu yang kayak sebelumnya gitu. Jadi aku ganti, terus aku ubah jadi kayak gini. Nah gitu. Ini agak rumit sih, tapi kita coba lakukan bedah perlahan-lahan. Oke. Jadi ini itu namanya itu request URI. Kita ambil yang ini.
Nah, kalau misalnya kita ngambil yang ini nanti keluarnya, nah ini, jadi ngambil foldernya itu. Nah, untuk yang ini itu host. Oke, kalau misal kita balik lagi, HTTP host. Nah, tuh dia punya localhost. Oke. Nah, terus gimana tuh caranya kalau misal kita itu punya multi page gitu. Nah, kalau di tutorial di YouTube atau di BBU mungkin itu kan pakai HT akses yang ada URL, terus yang lain itu pakai ya sama pakai request query, terus pakai if else gitu. Nah, oke kita coba. Tapi kalau aku lebih prefer pakai switch. Nah, ini pertama kita buat variabel. Oke, case-nya kalau misal itu P, bentar, ini request URI-nya URI slash ada 2 depan belakang berarti P10 templating. Sorry, row template. Misal, oh sorry, login. Terus ada case defaultnya. Oh iya ya, sorry ya. Soalnya ini nggak bisa auto accept ini Google Meet-nya. Defaultnya itu dia include, nanti include, oh echo aja dah. Bisa sih include page gitu. Soal ini home atau hello dah. First homepage dah gitu. Out page login register. Nah, terus jangan lupa kita break ya kalau pakai switch. Untuk yang default gak usah sih. Soalnya dia yang paling akhir sendiri. Oke. Nah, oke masih ada itu ya. Kita komen aja. Nah, oke sekarang kita kalau misal ke login. Nah, oh sorry, belum diubah. Nah, login. Nah, sebenarnya ada yang lebih cepat sih. Nanti di templating. Nah, jadi nggak usah repot-repot. Nah, gitu. Caranya kalau misal kita pakai routing, jadi nggak usah apa request.php gitu, malah nanti file PHP-nya itu dicuri. Jadi bisa kalau misal file PHP-nya itu dicuri kayak gini, contohnya. Misal ada hacker tuh nanti. Widget ada nggak? Oh, ada. Widget. Misal kan, kan dia itu misal tahu tuh direktorinya. Nah, dia tahu tuh isi-isinya gitu. Oh, misal jangan di sini deh. Documents. Oke. Widget misal ke sini. Mau nggak? Nah, jadi bisa dicolong tuh. Nah, gitu.
Nah, caranya kita ya nutup pakai ini biar nggak tahu. Nah, gitu. Itu caranya kalau apa routing tuh biar lebih aman gitu. Nah, sekarang oke, templating. Oh, bentar. Nah, ini sebenarnya ada kayak gini. Itu penjelasannya cukup panjang sih. Awalnya itu dari sini. Dari adanya apa tuh directory apa? Gini. Jadi kalau di cPanel itu kan direktorinya itu kan langsung ke root ya, langsung ke webnya gitu. Di Nah, jadi langsung gini, nggak usah ada slashnya. Nah, karena ini rootnya itu berada di subfolder dari dokumen root dari localhost, maka aku buat function yang kayak gini. Sorry, ya ini filtering biar nge-replace gitu. Nah, jadi penjelasannya cukup panjang. Awalnya itu kita melakukan aduh, siapa lagi? Kita itu ngelakuin parsing ya. Ini kan panjang nih. Jadi biar lebih cepat kita ngelakuin parsing. Biar nanti juga support di si panelnya, cloud panel. Parse URL. Oh sorry. Nah, biar kita nanti bisa ngebedain, oh ini URL, oh ini ada parameter gitu. Nah, oh ini URL, oh ini path URL. Kalau misal nanti ada parameter kayak ID gitu. Nah, otomatis ada query, oh ID 1 gitu. Nah, gitu. Jadi biar lebih apa tuh? Lebih enak gitu. Nah, ini juga bisa nanti diambil via get gitu. Misal kasusnya nanti kayak apa tuh? Kayak ngambil tuh. Nah, edit itu kan ada edit kalau di pojok kanan kanan bawah kiri bawah itu ada edit tanda tanya terus sama dengan satu. Nah, gitu. Ini ah, nah itu awalnya kayak gitu. Terus ini aku ngesimplify sih pakai ChatGPT. Awalnya itu murni kayak gini. Awalnya kayak gini, terus aku minta ChatGPT buat simplify jadinya kayak gini. Jadi awalnya itu dari yang paling detail dulu ini, habis itu di replace kalau misal ada dirname kayak gini, nanti dia itu ngehapus ininya gitu. Nah intinya begitu. Jadi misal ada request register, ini hilang ini. Jadi cuma keluar register gitu. Jadinya ini kalau dijelasin panjang sih. Ini aku langsung aja dah. Ininya gitulah. Lama sih penjelasannya nanti. Nggak selesai. Dear name. Oke, dear name-nya belum. Nah, nah gitu, register. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang lagi. Misal ada login gitu. Misal kita ini naruhnya di uh, localhost-nya ini. Misal ditaruh di sini ya bisa nanti, tetap bisa gitu. Jadi dimanapun itu bisa asal di define gitu. Notepad. uh, Direktorinya gitu. Nah, kita coba di sini. Oh, ini pindah halaman. Nggak apa-apa dah. Linknya yang baru ya, yang kontak up bukan web panel ini aku ubah dah.
Nah, kalau di sini itu dirname-nya itu titik aja. Kenapa? Karena ya udah root gitu, udah disetting sama root di VHOS-nya ini. Jadi langsung this directory atau kalau di Linux itu ya titik gitu. Kita save, kita cek di web cpanel. Nah, udah bisa udah login. Wait. Hmm, harusnya bisa deh. Index.php. Oh. VHOS-nya aku ubah soalnya sih. Nah, wait. Nah, yang sebelumnya itu aku ubah-ubah biar dia itu support gitu. Sama get URL yang kayak diajarin di WPU gitu. Tapi itu cukup, takutnya kalian tuh nggak boleh ngudek-ngudek ini. Jadi aku buatin routing yang bisa gitu. Nah gitu, login. Asal register. Nah gitu. Jadi bisa di Apache, bisa di Nginx gitu. Oke, tuh ini ya gitulah pakai metode ini. Udah aku taruh di GitHub harusnya di sini. Di bagian controller routes. Nah tuh kan bisa pakai nggak apa-apa. Nah ini juga udah mirip sama Laravel gitu. Ini yang di deploy di web tadi. Oke, itu kalau login. Nah sekarang kita implementasiin di sini. Switch URL, case login. Jadi nggak usah panjang-panjang kayak tadi kan. Cuma gini doang. Case register default atau else-nya itu include, oh jangan, echo homepage. Nah, tuh. Misal kita ke register. Nah, ke register. Oke, misal kita ke dashboard. Dashboard misal udah anggapannya udah login gitu. Tinggal kita define foldernya dan juga break include dashboard. Nah, nanti kalian tinggal ditambahin refer gitu. Misal di login ini ya dah nggak apa-apa di login ini langsung ke dashboard. Ini contoh aja sih. Dashboard. Kita tes dulu. Mau nggak kira-kira? Dashboard. Oh sorry. Kemana tuh? Ke localhost dashboard. Cek dulu. Tuh ke localhost dashboard. Kalau misal kayak gini ya. Nah, caranya gimana biar dia itu absolute gitu, absolute path. Caranya kita ini kan PHP nih. Kita ya taruh aja absolute path-nya. Route template dashboard. Kalau gini otomatis bisa. Nah, harusnya segini doang bisa sih, tapi coba aja sih.
Tadi di login. Login. Oh ya, bisa. Oke gitu. Tapi aku lebih sarankan yang gini sih. Jadi absolut gitu. Nah, mungkin ini panjang tapi nanti kita buat function ya. Harusnya di GitHub udah ada function itu URL path itu yang udah kesambung sama ininya gitu. Nah, itu. Oke, sekarang kita bahas templating. Nah, kalau misal kita kayak nulis doctype HTML kan kesel gitu ya. Nah, caranya gimana? Cuma nanti biar eh, kita naruh komponen doang gitu. Nah, kita buat doctype cukup di sini aja. Nah, terus title kita kayak gini. Title. Terus kita nambah style. Misal ada, harusnya ada sih. Style, body. Nah, kayak gini. Gini doang cukup. Gitu. Nah, terus gimana cara kita ngambil ini sebagai kita extend. Kalau di Laravel kan itu ada extend tuh. Biasanya terus di atas sendiri extend master terus body section apa gitu. Nah, di PHP native juga bisa. Nah, biar nggak usah repot-repot buat kayak gini. Nah, ini cuma gini doang. Nah, gini. Tapi masih ada nanti. Masih ada sesuatu yang kita tambahin. Kita buka PHP, kita start. Terus di sini kita ob get clean. Oh, sorry. Ini body. Terus kita include. Include apa? Include master. Nah, kenapa cuma master doang kok gak pakai gini? Nah, gitu. Soalnya kalau di PHP itu dia itu ngebaca dari rootnya gitu. Karena kita startnya itu dari index gitu, otomatis dia ngebaca dari root gitu. Jadi nggak perlu master dot gitu buat ke previous ke parent ya, ke parent directory. Terus kita lakuin hal yang sama di sini di register. Apa yang kurang ya? Oh ya, title. Title login. Titelnya login. Style nggak perlu. Style kalau ada sih. Jadi diginian aja. Berarti aku harus revisi lagi. Soalnya, oh, bentar gini dong sih. Udah nggak apa-apa sih. Mana-mana aja. Oke, kita tes. Kita ke login. Nah, udah tuh. Kalau kita inspect, ya ada body, ada head gitu. Nah, komponennya sama dari master, kayak master gitu. Misal di sini ada head gitu. Head master, burung. Nah, kalau ada head master gitu, monggo. Nah, kok head master ya nggak apa-apa sih. Nah, gitu. Jadi itu gunanya templating. Jadi kalian nggak usah buat page banyak-banyak. Terus doctype itu namanya dry. Gitu. Biar don't repeat yourself, biar nggak ngulang-ngulang terus. Jadinya kalau misal nanti kalian udah paham, jadi kayak gini tuh navigasinya itu dia pakai template. Nah, jadi ini parent, terus di sini tuh child semua itu nge-extend tuh. Nah, include itu gitu. Oke, itu templating sih. Hmm, terus
Sekarang, oke, coba kita, eh, oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Mas mau tanya boleh nggak, Mas? Ya jangan lupa terus nih ya nanti. Oke, monggo. Halo, kedengeran suaraku nggak? Iya ya, kedengeran. Oke. Mungkin mau tanya ya, Mas, terkait sama di PWTM sendiri ya. Nah, di Di gimana? PWTM sendiri kan, Oh, di PPTM. PWTM, Heeh. ya, di TM itu kita diminta untuk pakai PHP native untuk sementara nih. Jadi kayak Mm-mm. emang benar pakai gini nih, Mas. Nah, itu kan bisa dibilang kayak agak susah ya dibanding Laravel dan lain-lain. Iya, heeh. Nah, terus di Emang situ juga ada konsep baru sih, gimana ya ininya bilangnya ya. Itu selain CRUD kita diminta untuk pakai reporting, Mas. Nah, itu bisa dijelasin nggak, Mas, kira-kira reporting yang dimaksud itu seperti apa? reporting aku juga kurang paham. Reporting apanya ini? Soalnya bisa macam-macam. Reporting misal kalau misal kalian itu buat kayak sistem penjualan gitu, sistem yang ada arsip, sorry bukan arsip, kayak database ya penyimpanan gitulah, ada nota dan segala macam kayak inventory. Terus misal analisis penjualan, nah kayak gitu. Misal terus nge-report jadi PDF ya, itu termasuk reporting. Atau reporting dalam misal webnya itu monitoring ya, monitoring kalau misal di cloud services kan monitoring virtual machine ini ya, bisa aja gitu, tergantung reportingnya kayak apa gitu. Aku sih dulu Kalau pernah yang pakai reporting ya, di PPL dulu itu pakai Laravel, jadi ada kayak sistem penjualan gitu, bukan, alah, ya ya gimana? Ya intinya gitulah. Ada sistem penjualan, terus bisa di-report gitu penjualannya. Oke, gimana? Lanjutin. kalau yang aku pahami sih reportingnya mungkin ke arah dua ini ya, Mas. Jadi yang pertama itu bener yang katanya Mas tadi yang langsung dia itu jadi PDF misalnya. Satu Mm-mm. kayak gitu reportingnya. Terus kedua itu yang aku pahami reportingnya itu misalnya menggunakan metrik penjualan. Jadi dia itu misalnya kita bikin seperti kayak apa ya, em, mungkin ini ya penjualan gitu, penjualan warung online lah gitu misalnya, nanti di situ ada metrik dia itu kira-kira yang paling banyak dibeli itu apa metriknya, dan itu bisa dinamis ganti tergantung sama database yang didapatkan gitu loh, Mas. Itu sih kalau yang aku pahami, dua itu sih kayaknya. Ah, kalau itu sih bakal ada sih. Susah mungkin bagi pemula, tapi eh insya Allah kalau mau belajar bisa. Jadi itu pakai framework juga. Kalau misal kalian nambah grafik gitu. Tapi kalau misal cuma reporting nampilin angka gitu, misal eh, banyaknya pengunjung di warung ini 38 misal kayak gitu. Ya, nanti ya udah tampilin angka doang nggak usah grafik gitu. Itu main di database gitu, di select count kayak gitu. Main di SQL gitu. Nggak main di PHP-nya. PHP-nya cuma nampilin gitu. Cuma eksekusi query, dapat result, udah tampilin gitu di passing variabelnya. Gitu. Kayak gitu sih. Berarti sama kayak yang PDF juga gitu ya, Mas, cuma pakai database-nya itu cuma mungkin Ah, mungkin kalau PDF sih aku dulu juga pakai framework juga sih, DOM PDF namanya. Kalau yang native aku bisa itu mungkin ya apa ya, untung-untungan kalau bisa gacha gitu. Soalnya konsepnya itu misal kalau ada tombol cetak ke PDF gitu misal, terus diklik dia langsung buka kayak apa tuh gini, nice, klik print, nah nanti langsung muncul gini, aku pernah kayak gitu, nah terus bisa di print, nah terus bisa di anu gitu, bisa sih kayak gitu. Itu main di JavaScript-nya sih kayaknya. Di script-nya bukan di PD bukan di, kalau misal tanpa framework ya itu main di JavaScript di script-nya itu. Tapi kalau yang pakai framework itu main di PHP-nya gitu. Jadi langsung pas di print cetak langsung dia download gitu. Pernah aku kayak itu. Di mana ya?
Di GitHubku ada sih Activity Laravel dulu. Ya kayak gitu. Kalau reporting. Jadi main di Nah, terus SQL. itu juga ini Mas, kemarin di PWPM katanya untuk tugas akhirnya itu kita juga ada penilaian di bagian database. Jadi kayak kalau kita bikin project PWP, selain projectnya harus berguna, di database-nya harus apa ya, menggunakan konsep-konsep yang lebih advance lah, misalnya kayak menggunakan entity persimpangan dan lain-lain. Nah itu kira-kira kalau di PWPR ini nggak Mas, bisa dijelasin nggak Mas kalau kira-kira ada project yang perlu kayak gitu Mas? Ya perlu sih. Kalau kalau di project kalian ini yang nanti aku nilai ya, yang kontak up itu gak usah sih, gak usah muluk-muluk. Aku cuma ngajarin yang dasar doang biar nanti kalian mudah itu ngerjain tugasnya gitu. Kalau yang ini gak usah. Tapi kalau misal eh, buat entity persimpangan ya kalian buat normalisasi aja gitu. Misal ada dua entitas gitu, many to many gitu. Ya tinggal taruh aja itu entitas baru, nanti gini relasinya. Itu misal gimana ya? Kalau di perkuliahan itu gini, student, dosen, terus ini kelas gitu. Soalnya kalau misal kita langsung gini, itu namanya malah nggak efektif gitu. Ini normalisasi 3NF kalau nggak salah, lupa aku. Intinya gitulah. Ya mungkin Jadi, ini ya Mas, bentar dulu ya, heeh, mungkin pertanyaanku salah ya mungkin Mas, bukan bukan ngejelasin tentang persimpangan. Cuma maksudku mungkin ada ide nggak Mas buat project kita itu yang kira-kira database-nya itu lebih kompleks gitu loh Mas. Jadi waduh. kayak menggunakan konsep-konsep seperti entity persimpangan dan lain-lain gitu. Oke, lebih kompleks ya. Kalau kompleks sih, eh yang possible kompleks itu ya kayak itu tadi. eh Aplikasi eh asistensi praktikum. Nah, itu kompleks soalnya ada entity persimpangan. Mesti itu harus ada. Soalnya ada kelas, ada asisten dan juga praktikan gitu. Mirip sama mahasiswa sama dosen gitu kayak tadi. Terus ada juga apa lagi ya? Tabel transaksi toko sama eh toko toko punya banyak transaksi. Ya mungkin gitu. Toko, terus ini user, ini tokonya tuh. Ini transaksinya mungkin gitu. User punya banyak transaksi ke dalam toko-toko dan toko-toko juga punya transaksi ke dalam banyak user. Nah, gitu mungkin. Itu sih. Terus penjual sebenarnya bisa sih di semua apa tuh semua tema sih. Kompleks pasti bakal kompleks kalau misal kalian tuh temanya yang berbau ada kayak transaksi atau ada dua entitas yang saling berinteraksi gitu gitu sih harusnya itu ada itu nanti soalnya kalau kompleks itu kebanyakan nanti takutnya kalian bingung gitu manage-nya soalnya otomatis modelnya itu juga banyak gitu wong ini mana tadi GitHub oh di sini udah bisa sih GitHub di kontak up ini aja modelnya dua banyak tuh nah functionnya soalnya kalau lebih banyak nanti ya susah gitu sih mungkin kalian bisa ngatasin gitu pakai fitur yang jarang apa ya jarang dibuat gitu kalau di ranah tugas akhir itu kayak fitur lupa password nah kalau fitur lupa password itu kan aku belum pernah dari teman-temanku sendiri sih itu belum pernah ada kayaknya sih kayaknya. Seingatku cuma aku doang gitu. Nah, itu jadi konsepnya ada email API dari Google gratis kok. Terus ngambil eh,
framework sih, framework yang kayaknya ya pakai framework. Terus ya udah nanti ngirim ke email. Terus nanti konsepnya pakai token gitu. Kalau sessionnya session di sini URL tuh pas forgot password di apa di form forgot password tuh ada di database ya. Ngecek ada apa enggak. Nah, kalau sukses nanti reset password. Nah, pas diklik eh, tokennya itu atau sessionnya itu langsung dihapus. Jadi passwordnya udah reset berhasil. Jadi lebih secure gitu. Mungkin kalian bisa pakai gitu. Terus bisa pakai framework chart mungkin biar lebih bagus ya chart JS. Itu aku juga pernah pakai. Nah, kayak gini. Mengana lebih ke visualisasi sih, bukan analisis. Hanya analisisnya dari kalian sendiri gitu. Ini cuma membantu visualisasikan gitu. Tuh biar lebih kaya mungkin. Gitu sih. Jujur sih kalau kompleks itu kalian bakal susah ya kalau native. Aku aja nggak sanggup. Aku aja dulu PPL tuh pindah dari native ke Laravel soalnya lebih cepet gitu. Membantu banget gitu sih. Gimana? Ya mungkin ini ya Mas, apa nanti di PR kita akan dapat materi tentang reporting itu Mas. Materi tentang reporting ya. Bentar aku cek di jadwal pertemuan. Route ajak request out. Hmm. Kalian kira-kira dikasih tugas akhir tuh minggu keberapa kira-kira? Mungkin aku bisa bantu sih. Tugas akhirnya itu mulai minggu depan Mas. Oh, berarti pertemuan ke kalau sekarang sih hitungannya 10 sih. 11 bentar bentar. 10 oh 11 ya berarti ya harusnya. Sampai berarti 11 sampai terakhir tapi kan ya pengumpulannya pertemuan ke 15 16 atau gimana? Kalau berdasarkan ininya ya Mas, berdasarkan apa namanya jadwalnya, kalau nggak salah itu tiga tiga week terakhir itu sudah presentasi Mas, kalau nggak salah. 3 week terakhir. Ntar aku Berarti cek lagi ya buat cross check. batasnya waduh, wait. 15 16. Oh, berarti minimal harus selesai eh minggu 13 harus selesai sih. Mungkin aku bisa ngajarin di minggu 12 sih nanti. Ya. Ini barusan aku cek lagi untuk pertemuan 14 sama 15 itu pengerjaan project. Terus pertemuan 16 itu presentasi project akhir. Jadi kayaknya kalau nggak 15 16 itu Mas. Hmm. Berarti oke nggak apa-apa. Mungkin aku bisa lebih cepet sih ngajarnya. Gampang dah nanti aku coba diskusiin lagi sama aspek lain biar bisa apa eh, ngajarin reporting ini. Lebih ke reporting kayak PDF gitu ya kan? Ya mungkin konsep dua sih Mas, ada dua konsep itu yang pertama itu yang kayak nampilin jumlah pengunjung kayak tadi, terus Hmm. sama mungkin apa namanya yang yang jadi itu jadi PDF gitu Mas. Mungkin itu sih. Hmm. Oke. Kalau paling cepet PDF sih. Tapi kalau visualisasi, nah itu main di SQL. Oke. Oke, insya Allah bisa. Oke, aku usahain sih. Oke, aman-aman. Oke, balik ke sini. Kira-kira ada yang ditanyain dari sini atau di ini di sininya gimana? Ada yang ditanyain?
nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke env. Nah, oke kalau di apa tuh di oh sorry, ini nggak ada style ya. Oke, sebenarnya kalau misal include style sih bisa sih, kayak gini. Style CSS, terus kita yang simpel-simpel aja dah. Loginnya itu H1 itu aku text center gitu. Oke. H1 text align center. Ini biar lebih mudah dah. Nah, nanti tinggal diginiin php opstart. Nah, terus di sini kita close tapi pakai variabel obgetClean. Mirip yang kayak di GitHub. Terus kita include. Oh sorry. Oh ini terlalu banyak PHP. Nah gini. Terus ini ditutup. Lebih clean. Nah ini kita include style CSS. Harusnya login itu nanti berada di tengah. Nah, tuh. Oke, semua ya. Malah semua, soalnya ini juga headmaster juga H1. Ya, nanti bisa di specify lah pakai selektor gitu, kelas selektor ya. Nah, gitu. Jadi selain include.php juga bisa include file lain gitu. Nah, gitu. Aku juga baru sadar kemarin sih, browsing-browsing gitu. Nah, gitu. Jadi kalau di Laravel itu kan push stack gitu, stack push, lupa push down, kalau nggak salah. Oke gitu. Sekarang env. Nah, gimana cara ngakses env? Sebelum itu kita define dulu, misal base URL, http, oh sorry, gini nggak sih? Oh ya, lupa. Nah, misal ini base URL, terus base var misal, ini buat tes lagi. Secret key, jangan base var, my secret var. Nah, kalau misal kita ngakses langsung, itu nggak bisa, harus pakai framework. Tapi kita bisa pakai function yang udah aku sediain di sini. Oh, sorry, env.php. Nah, kita parse env. Kita buat function baru, env.php. Nah, otomatis nanti itu dia masuk di $env. Nah, dan jangan lupa ini biar env-nya ini masuk ke semua, itu jangan lupa di-include di sini di awal-awal. Kalau aku include-nya itu di routes. Gitu. Terserah sih kalian. Asal ini $env itu nanti keakses di subview gitu. Jadi biar ininya di parent lah, di parentnya gitu. Oke, aku include di sini aja dah. Ini aku delete. Sorry, lah ss. Include env. Kita vardam env. Langsung gini aja. Nah, kita vardam. Terus kita cek. Ini apa ini? Harusnya udah include. Nah, tuh. Ngambilnya gampang. Tinggal env. Terus ambil key, key-nya. Nah, tuh. Di env ini kalian bisa naruh kayak DB host gitu. Misal apa tuh? Soalnya kalau misal kalian naruh DB gitu di .php itu gak aman. Kayak di sini. Icon kan biasanya passwordnya di sini. Nah, ini aku pakai env.
biar bisa nanti diubah-ubah gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misal naruh di sini, misal hacker iseng terus tahu gitu. Biasanya kan tahu itu identik di config.con.php, config.db itu terus diambil ya kecolongan tuh kredensialnya, bisa login gitu. Nah, karena ditaruh di NV, terus susah untuk diakses gitu, nggak kelihatan. Ya gampang aja gitu, lebih secure gitu. Nah, itu kalau NV. Oke, kan tadi itu ada yang mana ya? Nah, gini. Ini kan panjang nih. Terus gimana caranya kita biar dia itu langsung ke dashboard sama ini, sama absolute pad-nya dengan memanfaatkan ini. Caranya ya tinggal kita ambil aja gitu di sini. Base URL terus sorry. Nah, kok nggak mau ya? Base URL. Oh, wait. Oh, undefined constant B. Oh, sorry. NV-nya belum. Oke. Kalau misal kita ke ini. Nah, tuh. Oh, wait. Nah, nah tuh. Tetap ke absolute pad. Nah, kalau kayak gini kan panjang ya. Kita buat function baru. Kalau aku sih aku taruh di sini folder function terus main. Jadi isinya itu semua function-function yang mendukung kayak routing dan segala macam. Jadi biar sekaligus dia ngambil absolute path. Ini path. Base URL return path. Oke, insya Allah bisa sih. Karena udah include dan dipanggil. Mana tadi? Oh. Unexpected what? Oh. URL path dashboard. Kita reload. Oh, sorry. Login tadi. Waduh, nggak keluar. Berarti ininya yang nggak mau. Aku cek lagi di oh, require once. Kalau emang kayak error kayak tadi ya usahain require. Kalau tetap error nggak mau keluar. Nah, insya Allah bisa. Nggak bisa ya. env.php ini berada di Oke. Kenapa ini pakai kayak gini? Harusnya bisa deh. Loh, oh. Harusnya bisa sih. env.php function URL path. Index include env. Masuk ke sini. Tipe gak sih itu mas base URL-nya? Tipe ya.
Oh iya 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 ya. Bus URL ya ya. Sorry sorry sorry. Harusnya gini doang udah bisa sih. Oh, tetap tetap nggak bisa ya. Hmm. URL path. Oke, sekarang kita taruh aja di sini dah. Nah, oh ya sorry. Ini nggak di-include functionnya. Nah, jadi jangan lupa. Ini gini doang harusnya bisa sih. Oh, wait 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 wait. Nah, nah tuh. Oke, jadi jangan lupa ya di-include di pairnya. Jadi di child-childnya nanti nggak usah repot-repot include. Ntar ngidupin kipas. Oke, jadi kayak gitu kalau pakai env. Kalau misal kalian butuh env, tapi uh, mau dipakai di database, ya tinggal require aja atau include aja gitu. Aku saranin taruh di config sih. Oh terserah sih, terserah kalian gitu. Tapi aku yang kayak gini tuh, aku taruh di config tuh. Nah, tapi kalau gini juga bisa sih. Misal aku kopas saja. Nah, kenapa kita tetap require once? Karena ya ini apa? Gak ke include nanti. Ini tuh gak termasuk childnya index, tapi ini dibutuhin sama index gitu. Di require bukan childnya gitu. Jadi yang include itu uh, child gitu. Sorry. Yang include itu yang require mesti itu dia terpisah gitu. Jadi karena indeks itu dia childnya itu kayak routing ini, kayak ini, outpage, login, dan segala macam, maka uh, terus kepisah gitu sama con, maka ya tetap di require gitu. Oke, ini aku taruh db host, db user, db password. Passwordnya berapa ya? Passwordnya eh ah ini. Oke, harusnya nggak ada yang error. Udah aman berarti. Kalau misal ini nggak bisa. Wait. Oh, belum di require ya. Coba di sini aku include juga. Harusnya kalau misal dia nggak sesuai, ini loadingnya lama gitu. Nah, gitu. Lama tuh. Kalau misal kita bener env ya, kita reload lagi. Nah tuh. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita pakai env, mirip kayak Laravel gitu. Terus sekarang kita parameter, getting parameter. Gitu. Kan kayak di sini tuh ada apa tuh? Di mana tadi? Nah, itu kan ada kayak edit. Nah, tuh kayak gini. Terus dia itu langsung ngambil ID-nya gitu. Itu gimana caranya? Sebenarnya nanti kalian pakai apa tuh? Di sini juga ada contohnya. Tinggal kalian select terus masukin ke function gitu di controllernya atau di modelnya langsung juga nggak apa-apa. Nah, cara ngambilnya kayak gimana? Ya tinggal kita ngambil pakai get gitu.
Misal di dashboard, udah di dashboard ini kita tambahin the ID. Wah, ini kotor ya. Semburat. Oke, kita ke dashboard. Terus kita, nah kalau misal nggak ada, jadinya error gitu. Nah, gimana cara nyegahnya? Tinggal kita pakai uh, default null apa ya, null checking. Lupa aku istilahnya. Otomatis, nah, nggak error. Jadi kalau misal nggak ada variabelnya ya tetap tulisin the ID sama nggak nampilin error gitu. Tapi kalau misal ada, nah gitu, dinamik. Nah gitu. Oke. Nah terus di sini tuh kan ada apa ya? Ada request tuh. Nah ada post sama get. Nah get itu kebanyakan kalau kita pergi ke suatu root gitu, biasanya itu get. Nah kayak gini tuh get. Kita buka ke www Google itu get gitu. Nah, kalau post biasanya itu dia ngirim data gitu. Aku kemarin sempat nyoba update data pakai patch ya, request patch atau put, tapi nggak bisa. Bisanya kayak gini, post doang gitu. Tapi tetap bisa update gitu. Nah, gimana cara bedainnya? Caranya ya gini. Mana tadi? Pakai ini di server itu dah request method. Di request method itu udah ada segala macam itu yang bisa kalian utak-atik. Nah, itu get. Kalau misal kita curl post ya, misal ada request post tuh. Otomatis, oh wait, jangan di sini. Di yang kosong aja sih. Aku buat root baru. Namanya test post. Break. Kita cek di test post. Oh. Loh, masih ada ya? Wait. String test post. Vardam apa lagi aku? Nggak ada sih. String test post. Ininya kah? Huh. Oh wait, request URI harusnya. Vardam ini. Sorry. Nah, get. Misal kita post, insyaallah. Oh, harusnya curl egg ya. Wait, curl post mana is? Itu bisa juga di form sih biasanya. Kalau di form tuh biasanya di action. Mana form out page ya, out page itu post. Nah, post. Jadi metodenya itu post, otomatis dia tuh bakal ngedetek kalau misal ada request post, maka nanti keluarnya ini gitu. Register juga post. Nah, jadi biar kepisah gitu. Wah, nggak bisa ya. Masa buka postman sih, nggak punya postman juga. Pakai form aja dah.
Mana tadi form, kita buat form di CRUD dah. Form action ke gini aja dah biar cepet. Localhost 10 template root template ke test post. Terus metodenya post, formnya isinya input name name. Misal kita belum ada rootnya juga. Harusnya ini root misal. Oh, wait, belum ada submitnya. Root. Nah, tuh, test post, tetap test post, tapi post gitu. Nah, jadi biasa bedain tuh. Sama, rootnya sama, cuman beda request gitu. Misal, kita mau ngambil variabel yang ada di request tadi, gimana? Ya tinggal echo request, bukan. Bentar. Post, lupa aku. Itu harusnya di kontak controller. Oh ya, dari postnya, ya dari variabel post. Nanti kita giniin aja. If post, if server request method post, maka echo vardam post. Kita ngecek variabel apa aja yang di post. Misal root. Nah, yang di pas apa? Key-nya itu name, isinya root, metodenya post gitu. Oke, sekarang kalau misal ada get, ya ada get harusnya gini nanti, test post name root gitu. Ya get soalnya. Jangan lupa di vardam get. Isinya apa aja gitu. Nah, get root. Nah, gitu. Nah, gimana cara ngambilnya? Ya tinggal pakai key-nya. Ini name. Ini name juga. Ya aku tutup. Nah, root sama. Kalau misal tadi root name Rizky. Oke. Undefined array key name index PHP line 43. Oh ya. Jangan lupa di else ya. Soalnya di PHP ini kalau misal dia apa ya nggak bisa tetap terus gitu. Beda sama Python. Kalau misal Python udah kecek ke if-nya dia nggak bakal lanjut gitu. Tapi kalau di PHP dia itu tetap lanjut gitu. Nah, gitu. Test post. Balik rekrut. Ada request apapun gitu. Nah, ini nanti berguna buat kalian pas login gitu. Aduh, ini udah lebih ya. Jadi mungkin aku bisa
akhiri lebih cepat sih. Untuk selengkapnya kalian bisa pelajari di sini sama webnya, alurnya kayak gimana, pelajari. Kalian bisa git juga, config-nya ya disesuaikan sama database kalian. Oh ya, ini juga ada fitur, tapi ini belum aku fix FreshDB. Jadi dia tuh ngerisetnya itu buat semua data, bukan salah satu akun gitu. Masih di situ. Jadi mungkin kalian tes di lokal dulu gitu. Nah, itu sih. Kalian boleh sih ini buat di project kalian nanti, buat kelompok atau di tugas ini. Gitu. Udah sih. Itu doang. Oke, ini udah mau Jumatan, jadi makasih yang udah uh, datang di pertemuan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa sukses proyeknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Presentasinya di mana, Mas? Waalaikumsalam, Mas. Oh iya ya, aduh lupa aku. Oke. Ini masih 46 kan ya? Presentasinya lupa aku. Aku ini kan saya masih record sih. Oh ya. Jadi oke. Yang record pas terakhir itu yang aku absen. Oke, makasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semisal ada yang nggak record, nanti bisa komplain ke aku, suruh tampilin SSan atau bukti kehadiran gitu ya. Oke, makasih. Aku N. 1, 2